Sebenarnya sebanyak mungkin, tapi minimal kalau standar saya pribadi sih 7.000 lah. 7.000 tapi itu tepat sasaran ya? Tepat sasaran, jangan yang ngawur. Okay. Makanya kita harus paham materi yang dibahas. Mau nilainya sempurna kalau dianggap buta warna ya gugur. Nah ini sampai ketika kita sudah lulus baru dibicarakan tuh jangan sampai. Harusnya dibicarakan dulu di baru awal masuk ke LPK-nya. Menurut saya satu, karena waktu itu kalau nilainya sempurna itu dianggap apa ya, mungkin dicurigai menggunakan joki, karena dulu kan joki sangat marah metal detektor dan pokoknya pengecekannya itu cek wajah apa segala macam kan ketat ya. Jadi untuk dijokiin udah susah kalau sekarang. Jadi mereka percaya kalau nilainya sempurna tidak ada kesalahan gitu. Pertama guys 200 nilainya guys. 200 alhamdulillah sempurna. Tapi aku percaya sih tuh kalian kalau bisa tryoutnya di pasar sekalian supaya kalau sudah terbiasa terganggu kuota yang diperlukan untuk berangkat ke Korea di tahun depan atau tahun ini yang 10.000 pendaftar. Kayaknya sih tahun ini, ujiannya kayaknya tahun depan. Tahun depan itu kira-kira gimana nih? Menjadi peluang yang sangat besar seharusnya kan? Sebenarnya ya. Apalagi ditambah nggak ada skill test ya, artinya skill testnya diadakan tapi disederhanakan, hanya buta warna aja yang jadi poin pentingnya di situ. Tinggi badan, berat badan, tapi kan nggak terlalu ngaruh, tetap buta warna yang berpengaruh. Mau nilainya sempurna kalau dianggap buta warna ya gugur. Nah ini kesempatan buat teman-teman yang masih di Indonesia. Ini ada kesempatan yang jauh lebih luas daripada tahun-tahun lalu. Ya gimana kalau mereka ingin masuk ke dunia IPS topik itu? Itu nomor satu pasti belajar dong. Kebanyakan orang itu malah nanya ke saya, Mas Dudi gimana caranya biar lulus tanpa belajar? Pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu banyak loh. No, please no. Iya. Heran aku. Ini gimana nih orang bisa nanya kayak gitu? Iya, gimana caranya lulus tanpa belajar? Gimana caranya ke Korea tanpa ujian? Itu pertanyaan-pertanyaan konyol tapi banyak yang nanya kayak gitu. Anehnya itu membuktikan bahwa orang-orang kita ya, mungkin orang Indonesia dong, nyebut Indonesia itu berat banget. Pengen yang instan. Gitu. Senangnya seperti itu. Iya benar-benar. Makanya kan laris tuh produknya instan-instan. Cuman biasanya pada ketipu tuh. Herannya di tahun-tahun 2022 yang informasi sudah ada di mana-mana tersebar, mudah dicari, masih banyak juga yang ketipu. Iya, benar sekali itu. Herannya itu. Kalau zaman dulu, zaman kakak saya tahun 2007 itu masih wajar. Internet tidak sebebas sekarang, warnet masih jarang ya. Terus pokoknya LPK juga masih hanya beberapa gelintir saja di seluruh Indonesia. Intinya informasi sulit didapat lah kayak gitu. Kalau begitu ditipu kan masih wajar kayak gitu. Tapi kalau sekarang grup IPS topik banyak di Facebook, grup WA IPS topik banyak, pokoknya banyak lah. LPK sudah setiap sudut sepertinya ada ya. Itu masih bisa tertipu menurut saya ya, karena nafsunya yang pengen instan aja. Menurut saya kayak gitu. Kalau kita mau misalnya kita mau nyari LPK yang bener-bener apa tuh amanah gitu tuh, ada nggak sih tipsnya tuh? Mungkin nomor satu, kalau saya jadi calon siswa yang akan saya tanyakan ke LPK itu berapa yang sudah lulus dari sini, berapa orang yang sudah terbang dari sini, ya minimal untuk kita bisa menjadikan tolak ukur bahwa oh emang ini LPK beneran bagus gitu ya. Pasti yang pertama akan saya tanyakan berapa yang sudah lulus, berapa yang sudah terbang, terus berapa persen yang rata-rata kelulusan per tahunnya gitu-gitulah. Pokoknya itu untuk mengukur kualitas pengajar ya. Nah, terus kualitas ya pendidikannya di situ. Terus kalau yang nggak kalah penting juga berapa biaya yang diperlukan di suatu LPK itu. Paling penting itu guys. Transparannya keuangan ya. Ya. Harus itu penting banget guys. Jangan sampai ketika kita sudah lulus baru dibicarakan tuh, jangan sampai. Harusnya dibicarakan dulu di baru awal masuk ke LPK-nya. Menurut saya seperti LPK yang mau mengambil uang jasa itu sah-sah saja ya, tapi yang penting di awal sudah diomongin. Ya benar sekali. Jadi nggak beli kucing dalam karung kayak gitu. Mau dia mau
mengambil keuntungan 10 juta, 15 juta, 20 juta, atau 5 juta, atau 2 juta, itu terserah. Kalau dua-duanya deal oke, sama-sama ikhlas, ya sudah, tidak ada yang bisa dipermasalahkan. Kecuali di awal nggak ngomong, nggak terbuka, ditanya tetap rahasia. Ketika sudah mau terbang, ada data yang mungkin ditahan atau apa, lalu harus ditebus sekian juta. Nah, itu yang mungkin kurang pas lah. Karena saya juga pernah jadi orang LPK juga 7 tahun, jadi ya cukup paham lah dengan seperti itu. Alangkah bijaknya kita mungkin terbuka dari awal kayak gitu. 7 tahun tuh ngajar di LPK bahasa Korea. Setelah itu mendirikan media belajar sendiri. Jadi begini, sebenarnya waktu saya ngajar di LPK, saya juga sering buka privat di rumah. Terus buka privat di rumah, terus di LPK lagi, gitu-gitulah, bolak-balik terus tuh. Siklus hidup saya cukup membosankan sebenarnya. Terus pertamanya gratis, kesini mungkin saya pikir ini kalau formulanya tepat kayaknya mungkin bisa dijual gitu. Alhamdulillah kita jualan, terus di setahun ke belakang ya, hampir 1,5 tahun ke belakang tuh mungkin ketemu sama Mas Munjir. Sebenarnya sih ketemunya udah lama, maksudnya ketemu di medsos ya, udah lama ngobrol-ngobrol ya, kita berteman sudah lama di medsos, cuman kepikiran untuk gimana kalau kita collab tuh baru mungkin ya setahun terakhir lah. Nah, setahun terakhir Mas Munjir juga bantuin saya untuk ngejalanin yang namanya kelas online Orange Angguko. Cuman harus tersendat karena saya harus mengurus banyak berkas dan juga banyak keperluan yang memakan waktu, uang, tenaga yang cukup banyak, yang akhirnya mengganggu kegiatan belajar di Orange sendiri. Cuman Orange sebenarnya masih jalan sih untuk kelas pemulanya aja ya, kelas dasar. Di situ ada Dela, asisten pengajar saya yang ikutan ngajar di kelas dasar. Cuman untuk kelas bedah soal sama kelas textbook 60 bab itu yang masih belum bisa dijalankan lagi, karena kan yang ngajar biasanya saya kayak gitu. Sayanya udah sibuk kerja di sini, jadi lagi dipikirin lagi formula yang lain kayak gitu. Ada rencana apa nih ke depan untuk Orange Angguko? Mungkin nanti akan via website ya, entah nanti kelasnya berbasis video atau berbasis online yang mungkin tidak terlalu menguras waktu saya di sini. Yang jelas tidak mungkin mati selamanya lah. Jadi akan ada saatnya nanti Orange bangkit kembali. Nah itu buat teman-teman yang nanyanya di WhatsApp, di Messenger, pada nanya-nanya kapan ada kelas di Orange Angguko. Mohon maaf banget, untuk saat ini kita lagi memang belum bisa, karena ya kita masih punya kesibukan yang harus kita diutamakan, kesibukan kita dulu ya. Habis itu mungkin kalau ada waktu kita akan mulai merancang lagi. Karena memang Orange waktu berhenti ini, vakum ini memang lagi di atas, lagi bener-bener laris, lagi bener-bener banyak peminat, lagi banyak disukai orang. Pokoknya lagi bagus lah kayak gitu. Cuman ya apa boleh buat kayak gitu. Nggak bisa berbuat banyak dengan kondisi saya yang seperti ini sekarang kayak gitu. Kemarin itu untuk pemberangkatan PMI ke Korea itu ada berapa banyak kemarin? Kemarin angkatan kamu waktu angkatan saya yang terbang kemarin terakhir, terbang terakhir tuh berapa orang ya, pokoknya kalau nggak salah tuh per minggu tuh yang diterbang itu 300-400 orang kayak gitu. Nah itu tuh yang yang kadang tuh saya terpikir, karena akhir-akhir ini kan banyak banget yang bertanya ke saya kan, yang bilang katanya, aduh pabrik saya tuh kayak gini mas, saya pengen pindah mas. Saya tuh kadang terpikir, apa karena terlalu banyak orang yang berangkat ke Korea sehingga mereka yang mendapat kesempatan itu ternyata orang-orang yang masih mungkin belum terlalu siap, apa itu gimana ya dunia? Ya gimana ya, takutnya dibilang si paling kuat mental kan. Jadi kembali lagi ke bab awal. Iya, si paling kuat mental. Gimana ya, jadi mungkin masih pada terlalu muda kali ya. Iya, biasanya yang baru lulus sekolah, nggak pernah kerja sebelumnya, sekali kerja langsung di Korea, akhirnya kaget dengan budaya kerja yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Dari kedisiplinannya, tepat waktunya, cepat-cepatnya, kesempurnaannya, kedisiplinannya, pokoknya kan semua kan berbeda. Ya harus diakui. Oke guys, ini kita kan lagi bersama, bisa dikatakan pegiat IPS Topik. Dia juga seorang pengajar yang sampai 7 tahun guys ngajar bahasa Korea. Betul tuh. Ngajar bahasa Korea 7 tahun, kemarin ujian dapat berapa?
Ada yang salah nggak? Aduh. Kalau ada yang salah berarti lu KW. Oke, ini jangan dibilang sombong ya. Ini kan ngomong fakta karena saya ditanya. Ini jujur aja kita nggak ada persiapan ngobrol-ngobrol kayak gini. Pertanyaan jadi ya random aja terserah Mas Serah Mudir. saya ya. Saya yang punya acara soalnya. Jadi tahun 2010 awal dulu ikut ujian dapat 196, itu salah satu. Lebih tepatnya sebenarnya disalahin satu. Karena waktu itu kalau nilainya sempurna itu dianggap apa ya, mungkin dicurigai menggunakan joki, karena dulu kan joki sangat marak. Joki itu pendaftarannya pakai data saya yang ngerjain orang lain kayak gitu. Nah, dikira seperti itu tuh banyak yang akhirnya malah nilainya sempurna malah nggak dilulusin, kan aneh kayak gitu. Sebenarnya nggak aneh sih, karena memang orang Korea apa ya tidak mudah percaya kok bisa orang bisa dapat nilai sempurna gitu. Nah, terakhir kemarin yang 2020 daftar Februari 2020, ujiannya di Maret 2021, nunggunya setahun sendiri lebih ya. Itu ya karena pengawasan yang ketat dan orang Korea juga tidak seperti dulu. Artinya kalau nilainya sempurna itu mereka percaya ini hasil kerja kerasnya dia gitu ya. Apalagi masuk pun pakai sidik jari, pakai metal detector, dan pokoknya pengecekannya itu cek wajah apa segala macam kan ketat ya. Jadi untuk dijokin udah susah kalau sekarang. Jadi mereka percaya kalau nilainya sempurna. Ya udah saya benerin semua, maksudnya tidak ada kesalahan gitu. Pertama guys, 200 nilainya guys. 200 alhamdulillah. Tapi aku percaya sih dengan udah 7 tahun itu kan berarti memang benar-benar udah terbiasa banget dengan materi best topic gitu kan. Iya. Latihan soal, bahkan kamu sendiri juga di kelas Orange yang hukum memproduksi soal kan. Iya, betul. Bikin soal sendiri. Iya, beras. Nah, kalau ngomong-ngomong dengan pencapaian kamu mencapai nilai sempurna itu, ada nggak sih tipsnya? Mungkin yang nomor satu kembali lagi ke masalah mental. Aduh, mental. Mental guys, mental paling Karena penting guys. itu berpengaruh ke masalah ketenangan kita dalam berpikir. Jadi ketika di ruangan maupun ataupun di ruang ujian, kalau kita tidak siap, artinya mudah grogi, mudah keringet dingin, atau mudah OVT ya bahasa kerennya, atau overthinking, berpikir buruk sebelum dijalani, sudah mikirnya aneh-aneh, itu bahaya banget. Mau pinternya kayak apa juga, biasanya akan hancur nilainya. Makanya banyak teman-teman yang apa ya, mungkin di LPK nilainya 200 waktu tryout, atau salah 1, salah 2, waktu ujian nilainya jeblok. Ya itu nomor 1 sudah bisa dipastikan bukan karena anaknya bodoh, karena kalau mungkin kurang cerdas atau mungkin kurang menguasai materi, waktu tryout harusnya nggak dapat bagus dong. Nah, tapi itu kan tryoutnya bagus, waktu ujiannya hancur. Itu menurut saya, ini pandangan saya pribadi, bisa dipastikan karena mungkin mentalnya tergoncang atau mungkin keren. Bukan. Mungkin apa ya namanya? Mungkin karena grogi kurang tenang aja mungkin ya. Nggak tenang. Karena nomor 1 itu tenang. Nomor 2 baru pinter deh. Bener, aku percaya sih itu. Soalnya dulu waktu aku ikut ujian aja tuh aku menanamkan diri saya itu, oke, saya harus tenang. Kalau bisa sebelum ujian saya harus ngambil air wudhu, sholat sunnah atau apa, setelah itu masuk ke ruangan. Itu memang bener-bener kan sifat air kan menenangkan kan. Makanya saya mengambil air wudhu agar tenang gitu pada waktu itu. Bener. Itu memang benar sih menurut saya, ketenangan itu memang harus ditanamkan ketika ujian itu ya. Iya. Kalau tips-tips belajarnya sendiri gimana nih? Saya banyak orang yang bilang, Mas Dudi mah ikut ujian udah pasti lulus, udah pasti berhasil gitu. Saya tidak pernah menganggap diri saya seperti itu. Saya pasti lulus karena kepastian hanya milik Tuhan, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di prinsip saya. Kalaupun ada orang yang banyak bilang seperti itu, saya anggap itu doa yang baik. Saya amini saja, amin, dah gitu. Cukup. Kalau ada orang ngomong baik buat kita, entah niatnya nyindir, entah niatnya memang bagus, niatnya memang baik, kita aminin aja, biar jadi kenyataan. Jangan disangkal kayak gitu. Cuman kalau kita menganggap diri kita si paling Allah itu tidak menyukai orang yang menganggap dirinya paling. Makanya saya tetap walaupun sudah lama belajar, sudah punya pengalaman ujian, saya tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Sehari saya tetap kurang tidur, saya tetap belajar jam 2 malam aja saya lagi tryout ya, dan saya adalah orang yang suka dengan tantangan. Artinya di sini saya selalu menantang diri saya. Bagaimana kamu mengerjakan soal tryout secepat mungkin tanpa kamu cek, tapi bisa benar semua dan dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
Ini tips yang menurut saya mungkin ampuh ya. Misal lagi kebelet BAB, lagi kebelet pipis, lagi mungkin kepalanya pusing, sakit perut, atau pokoknya di kondisi yang tidak menguntungkan, meriang, pokoknya lagi berisik, ribut di rumah atau apa, pokoknya lagi banyak tamu atau apa, intinya kondisi yang tidak menguntungkan apapun itu, kita try out kayak gitu. Jadi membiasakan diri try out di situasi yang tidak menguntungkan tuh. Kalian kalau bisa try outnya di pasar sekali ya. Kalian kalau bisa try outnya di pasar sekali ya. Supaya kalau sudah terbiasa terganggu, nanti di ruang ujian yang tenang kita akan lebih enak. Tapi kalau biasa tenang di ruangan ujian yang mungkin ramai atau padat atau mungkin penuh tekanan, kita akan mudah grogi. Itu tips dari saya. Biasakan diri dalam tekanan. Oke. Ya buat teman-teman ya, kalau belajar itu ya cobalah belajar mengerjakan soal-soal di berbagai situasi ya. Betul, yang berat, yang tidak menguntungkan. Nggak harus di ruang yang sepi, yang tenang. Iya, seperti itu. Itu saran dari saya. Oke. Dan memang Kalau saya jalani. Hafalan kosakata bagaimana itu? Kamu encer apa dirimu sampai bisa dapat nilai 200 itu? Aduh. Atau jangan-jangan bukunya kamu bakar, kamu minum abunya gitu? Enggak. Kalau hafalan kosakata jujur dulu waktu masih jadi siswa tahun 2010 itu saya sehari maksimal yang pernah saya alami mungkin 70 sampai 80 sehari. Itu harus hanggelnya, jangan pakai romanji ya. ABCD-nya itu jangan. Itu bahaya. Tapi semakin berjalannya usia, kemarin buat persiapan ujian kemarin saya bisa ngapalin 40 aja udah bagus. Itu ngaruh sih usia. Sehari 40 kosakata guys. Ya minimal segitulah. Segitu. Berarti kalau dihitung-hitung itu mungkin 5.000 kosakata untuk ujian IPS itu sudah siap atau belum? Kurang sih. Kurang ya, sebanyak mungkin sebenarnya. Sebenarnya sebanyak mungkin, tapi minimal kalau standar saya pribadi sih 7.000 lah. 7.000 tapi itu tepat sasaran ya? Tepat sasaran, jangan yang ngawur. Makanya kita harus paham materi yang dibahas di ujian itu apa aja. Ya kosakatanya kita pilihin aja yang penting gitu. Jangan kalian keluar topik, track, iya. Kalian ngapalin kosakata topik level 5 kalian. Nggak nyambung. Kalian bunuh diri guys. Nggak nyambung. Kira-kira kayak gitu. Kamu di tahun 2010 hafalan kosakata kan? Sekarang di tahun 2022 kan jenis soal pasti berbeda kan, berkembang terus makin sulit. Pasti kamu juga mengolah metode baru kan untuk yang dulu tahun 2010 metode seperti apa, tahun 2020. Hafalan kosakata sebenarnya setiap orang berbeda-beda caranya ya. Cuman saya sudah mencoba berbagai cara, dari yang nulis di tembok ditempelin, dihafalin, kita ngomong terus kita dengerin pakai audio, terus yang kita nulis hanggelnya sebanyak-banyaknya, tanya jawab sama teman atau sama rekan gitu, itu udah banyak lah. Cuman yang paling efektif sih menurut saya tanya jawab sama teman ya, karena akan ada yang ngoreksi kayak gitu. Iya itu. Saya sih kayak gitu. Ya aku juga setuju banget dengan itu. Jadi kayak kita tuh kalau belajar di LPK kan ada banyak teman kan, jadi kita bisa saling membantu. Saya mau setoran hafalan dong, tolong benar apa enggak hafalannya. Biasanya kayak gitu juga efektif ya. Oke guys, terima kasih banyak. Ini waktunya sudah cukup panjang ya, jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Dudi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Kapan-kapan hadir lagi di sini. Amin, insya Allah bisa lah. Mudah-mudahan. Kapan? Tahun depan? Ya bentar lagi juga udah tahun depan. Ini Desembernya udah mau habis nih. Tinggal gitu Gari. Terima kasih ya. Ya. Oke.